Oke, selamat malam. Saya dengan Marcelindo ingin mempresentasikan jurnal yang kelompok kami buat, yaitu yang berjudul Optimasi Penjualan Beras Menggunakan Peramalan Single Moving Average, Studi Kasus Agen Beras Mumtaz Rice Sales Optimization Using Single Moving Average for Testing Case Study of Mumtaz Rice Again. Di sini disusun oleh Putri Amanatul, Fani Nuzur, Igusti Gede, dan saya sendiri Marcelindo. Pendahuluannya, beras merupakan kebutuhan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, konsumsi beras di Indonesia tergolong tinggi dan menjadi komoditas yang selalu dibutuhkan setiap hari. Tingginya permintaan terhadap beras ini membuat aktivitas penjualan dan distribusinya harus dikelola dengan baik. Salah satu pelaku penting dalam rantai distribusi ini adalah agen beras yang berperan sebagai penyedik stok pada konsumen dalam jumlah besar maupun kecil. Meskipun permintaan beras tergolong stabil, dalam praktiknya penjualan beras di tingkat agen dapat mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti musim panen dan kondisi cuaca, serta harga pasar, daya beli masyarakat, dan kebijakan pemerintah terkait distribusi pangan. Pembudi Suryanto 2021. Ketidaktahuan dalam memperkirakan penjualan sering kali menyebabkan permasalahan pada pengelolaan persediaan. Jika stok disebabkan terlalu banyak, maka akan menimbulkan biaya menyimpan yang tinggi dan resiko penurunan kualitas beras. Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit, agen akan kehilangan peluang penjualan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah menghitung prediksi menggunakan metode single moving average seperti berikut. 1. Mengumpulkan data historis yang digunakan sebagai bahan perhitungan dalam metode SMA. Untuk yang kedua, menentukan hasil pengelolaan data historis berdasarkan metode SMA. Untuk yang ketiga, menghitung kesalahan prediksi menggunakan metode MAD atau yang disebut dengan Mean Absolute Definition. Untuk yang keempat, MBC yaitu Mean Quartz Error, dan MAPE Mean Absolute Percentage Error. Untuk yang keempat, hasil akhir diketahui setelah melalui proses perhitungan prediksi dan perhitungan kesalahan. Dari hasil kesalahan tersebut dapat diketahui apakah prediksi yang diperoleh dapat digunakan atau baik atau tidak. Ini kita memasuki metode pertama, yaitu single moving average. Single moving average tersebut adalah prediksi dengan metode moving average atau nilai rata-rata bergerak. Dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari rata-ratanya, dan menggunakan rata-rata sebagai prediksi untuk periode berikutnya. A. Untuk menentukan prediksi pada periode berikutnya, dibutuhkan data histori selama jangka waktu tertentu seperti 2 bulan moving average. Prediksi bulan kelima baru dibuat setelah bulan keempat selesai. Untuk yang B, semakin panjang jangka waktu single moving average, efek samping akan semakin terlihat dalam prediksi atau menghasilkan single moving average yang lebih halus. Rumusnya seperti berikut, yaitu FT plus 1 sama dengan XT plus XT min X1 plus titik XT N1 dan N. Untuk yang kedua, kita menggunakan nilai error, yaitu dengan menggunakan sistem MAD atau yang disebut dengan Mean Absolute Deviation. MAD atau simpangan absolut rata-rata digunakan untuk mengukur akurasi prediksi dengan menghitung rata-rata dari nilai absolut kesalahan prediksi. Kesalahan diukur dalam satuan yang sama dengan nilai data asli. MAD digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan dari model prediksi dan dinyatakan dalam bentuk rata-rata kesalahan absolut serta
membandingkan keakuratan. Untuk rumus kesalahan error yang ketiga, kami menggunakan di sini menggunakan MSE atau yang disebut mean squared error, atau adalah yaitu metode digunakan untuk membandingkan hasil peramalan adalah mean squared error atau MSE. Cara mengukur rata-rata dari kuadrat kesalahan antara nilai sebenarnya dan nilai yang diprediksi. Metode ini umum digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik sesuatu model peramalan dan memperkirakannya nilai tertentu, serta membandingkan beberapa metode peramalannya. Rumusnya seperti gambar di bawah, yaitu MSE sama dengan ini. Lanjut, nilai MSE yang rendah atau mendekati 0 menunjukkan bahwa hasil peramalan sangat cocok digunakan data nyata, sehingga bisa digunakan sebagian dasar peramalan di masa depan. Untuk yang keempat, yaitu kita menggunakan absolute percentage error atau yang disebut dengan MAPE. MAPE adalah mengukur tingkat kesalahan relatif dalam peramalan, yaitu selisih antara dua data aktual dan data prediksi. Kesalahan bisa terjadi karena nilai peramalan tertentu terlalu rendah dan terlalu tinggi dari nilai sebenarnya. MAPE dihitung dengan rumus seperti di bawah, seperti berikut. Jika nilai MAPE kurang dari 10%, maka model peramalan cukup baik. Jika antara 10% sampai 20%, maka model peramalan dianggap cukup memadai. Jika antara 20% hingga 50%, maka model peramalan bisa digunakan. Namun jika MAPE melebihi 50%, maka model peramalan tidak efektif. Dari nilai MAPE ini kita bisa menilai kualitas model peramalan. Jika nilainya tidak melebihi 50%, model masih bisa digunakan. Namun jika tidak di atas 50%, maka model tidak cocok untuk digunakan lagi. Untuk yang ketiga, hasil pembahasan pada penelitian ini dan data peramalan penjualan yang digunakan adalah data penjualan beras pada bulan Juli 2024 hingga bulan Juni 2025 dengan nilai pergerakan 2, 4, 6, dan 8. Data tersebut pada tabel seperti di bawah. Tabel 1 yaitu ini tabelnya bulan Juni sekian, copy tabelnya. Lanjut, setelah dilakukan proses peramalan pada masing-masing merek beras, diperoleh data yang menunjukkan perbedaan tingkat akurasi di antara model peramalan yang diterapkan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator MAD, MSE, dan MAPE untuk mengetahui sejauh mana model dapat memprediksi nilai aktual secara tepat. Yang pertama, peramalan merek Topi Koki. Hasil peramalan terhadap merek Topi Koki menunjukkan kinerja yang sangat baik. Nilai MAD berkisar 3,5 hingga 16 dan MSE-nya 12,25 hingga 256. Nilai MAPE-nya dihasilkan yaitu 1,9% hingga 8,6%, yang menandakan bahwa tingkat akurasi model termasuk dalam kategori sangat baik, menurunkan klasifikasi umum MAPE 10%. Hal ini menunjukkan bahwa metode peramalan digunakan sesuai dengan pola historis pada merek ini hingga dapat digunakan dalam proses perencanaan persediaan. Untuk yang kedua, peramalan merek Rojo Lele. Pada cap beruang hasil peramalan berbeda dengan Top Koki, hasil peramalan pada Rojo Lele menunjukkan performa yang rendah. Nilai MAD mencapai lebih dari 50, sedangkan nilai MAPE berkisar 27% hingga 33,6%. Selain itu, nilai MSE sangat tinggi sehingga nilai tertinggi mencapai 2787,8. Hal ini mengidentifikasikan bahwa metode peramalan digunakan kurang sesuai dengan karakteristik data merek Rojo Lele yang kemungkinan memiliki
fluktuasi atau outlier yang signifikan. Untuk yang ketiga, merek cap beruang. Merek cap beruang hasil peramalan menunjukkan tingkat akurasi yang juga tergolong rendah jika nilai MAP berkisar 25,3% hingga 30,1% dengan nilai MAD dan MSE yang cukup besar. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa hasil peramalan terhadap merek ini belum optimal dan metode yang digunakan perlu dievaluasi atau disesuaikan untuk meningkatkan akurasi. Yang keempat, peramalan merek lahap. Peramalan merek lahap menunjukkan hasil serupa dengan cap beruang dengan nilai MAP berkisaran 25,3% hingga 27,4%. Meskipun nilai MAD cenderung menurun pada periode ini yang lebih panjang, akurasi tetap berbeda dalam kategori kurang baik.